在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Awan debu muncul di Cakrawala. Bahkan hujan pun tidak akan mampu meredam awan debu ini dalam waktu singkat. Tentara iblis lapis baja Countess bergegas melewati awan debu dengan menunggang kuda, dan mereka semua mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Sebuah menara antik melayang di atas tentara iblis dan bergerak bersama tentara. Ada tentara iblis dengan tatapan kuat mengelilingi menara ini. Pada saat ini seberkas cahaya datang dari Cakrawala dan langsung menyerang pasukan besar. Sebelum sinar cahaya mendekat, seseorang keluar dari menara. Pakaian orang ini terlihat biasa saja, namun ia memberikan kesan keagungan. Ada senyuman di wajahnya saat dia melihat cahaya yang datang dari kejauhan dan tersenyum. "Saudara Wang, apa kabarmu?" Sinar cahaya berubah menjadi Wang Lin di luar menara. Dia memandang orang yang keluar dari menara dan tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya dia berkata, Wang Lin menyapa Kaisar Iblis. Orang ini adalah pemuda yang minum bersama Wang Lin sepanjang malam. Saat itu Wang Lin tidak dapat melihat energi spiritual iblis apapun dari orang ini, tetapi dia memiliki perasaan samar bahwa orang ini tidak normal. Ketika dia melihat orang ini lagi sebagai seorang kultivator ascendan, dia dapat melihat beberapa petunjuk. Ada kristal iblis seukuran kepalan tangan di dantian orang ini. Meskipun kristal iblis ini terlihat sangat normal dan tidak mengeluarkan sedikit pun energi spiritual iblis, ini membuat Wang Lin memperhatikannya. Saat Wang Lin dengan cermat memeriksa orang ini, orang yang keluar dari menara juga memeriksa Wang Lin. Dia tersenyum. "Saudara Wang tidak perlu bersikap sopan, Anda adalah utusan yang ditunjuk secara pribadi oleh leluhur. Posisimu sama denganku, jadi panggil saja aku dengan namaku, Gu Yundun. Namun, saya agak bingung, bagaimana kamu tahu aku adalah Kaisar Iblis?" Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Saya hanya curiga sebelumnya. Hanya setelah melihat saudara Gu hari ini aku yakin." Setelah Wang Lin selesai berbicara, perasaan terus muncul di benak Wang Lin. Lalu Wang Lin menggenggam tangannya. "Saudara Gu, saya datang ke sini untuk menanyakan di mana Jenderal Iblis Mo Fei berada." Kaisar Iblis menghela nafas di dalam hatinya. Awalnya dia tidak ingin menjalin hubungan yang canggung dengan Wang Lin, tapi dia tidak tahan jika ada orang yang menindas Wang Er. Meskipun roh pedang Wang Lin menyembunyikannya dengan sangat baik, dia dapat dengan mudah melihat di mata roh pedang itu. Kaisar Iblis diam-diam menghela nafas dan berkata, "Saudara Wang, Mo Fei telah menjadi wakil panglima tertinggi. Dia bersama panglima tertinggi surga. Bersama-sama mereka memimpin pasukan kiri dan seharusnya sudah tiba di kota Songtao di negeri iblis api." Setelah dia selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan berkata, "Saya telah mengumumkan fakta bahwa saudara Wang telah menjadi utusan leluhur. Ini akan mempermudah saudara Wang. Selain itu, Anda memegang batu giok saya, jadi sepertinya saya secara pribadi ada di sana. Jika ada orang yang tidak menghormati Anda dapat memerintahkan panglima tertinggi surga untuk membunuh mereka." Dengan itu dia melemparkan batu giok putih ke arah Wang Lin. Ada aura iblis yang sangat unik di dalam batu giok itu. Sangat sulit untuk menirunya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Setelah dia menerima batu giok itu dia berkata, "Terima kasih banyak." Dengan itu dia mengatupkan tangannya, mengambil satu langkah, dan menghilang. Gu Yundun melihat ke tempat Wang Lin menghilang dan menggelengkan kepalanya. "Wang Lin, ketika musik sitar itu masuk ke telingaku, aku tahu kami adalah orang yang mirip. Aku tidak ingin mempunyai hubungan buruk denganmu, jadi aku memberimu batu giok itu sebagai tanda itikat baik. Saya harap Anda mengerti." Saat mereka berteleportasi, suara Suli Guo memasuki jiwa asal Wang Lin. "Tuan, kecantikan kecil itu." Wang Lin dengan tenang berkata, "Jangan sebutkan ini lagi." Dia meremas batu giok di tangannya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dengan betapa liciknya Wang Lin, dia secara alami memahami maksud Kaisar Iblis. Pasukan kiri negeri setan langit memiliki 10 juta tentara iblis. Bumi berguncang ketika para prajurit lewat seolah-olah ada banyak sekali bahan peledak yang meledak.
Panglima tertinggi surga, keabadian, dan kesunyian memimpin pasukan. Wakil Panglima Hong, Misteri, dan Kuning ada di sana untuk membantu mengelola tentara. Mereka memimpin 10 juta tentara iblis langsung menuju kota Songtao di negara iblis api. Pada saat ini, Panglima tertinggi surga, keabadian, dan kesunyian semuanya menunggangi binatang iblis yang berbeda di dalam pasukan. Ketiganya tidak berbicara satu sama lain. Ada aura pembunuhan yang kuat di sekitar area tersebut ketika pasukan negeri setan langit mendekat ke kota Songtao. Di sisi kanan pasukan besar, Wakil Panglima Mo Fei menunggangi binatang iblis mirip unicorn betina. Matanya benar-benar tenang dan ada seseorang yang berdiri di atas ekor unicorn betinanya. Orang ini berusia parubaya dan matanya tertutup. Ada pedang raksasa di punggungnya dan dia memberikan aura surgawi. Tiba-tiba terdengar ledakan menggelegar dari cakrawala. Serangkaian gemuruh yang menggelegar ini sepertinya ingin menekan seluruh 10 juta pasukan prajurit iblis. Di dalam gemuruh yang menggelegar, seseorang tiba-tiba muncul. Orang ini mengenakan baju besi hitam dan tampak seperti dewa iblis yang turun. Dia dikelilingi oleh energi iblis. Penampilannya menarik perhatian banyak orang. Dia adalah Wang Lin. Dalam sekejap, matanya menjadi dingin. Kemudian dia mengambil satu langkah dan menyerbu ke arah tentara seperti meteor. Dia tidak berbicara sama sekali. Saat dia menyerang ke arah tentara, perasaan menyebar dan segera mengunci Mo Fei, yang berada di sisi kanan tentara. Ekspresi Mo Fei acuh tak acuh saat dia melihat Wang Lin. Mata pria parubaya, yang selama ini tertutup, perlahan terbuka. Matanya mengeluarkan cahaya yang dalam. Sebelum orang menyadarinya, Wang Lin mendekat diikuti dengan suara gemuruh. Dia terbang melewati tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini di samping Panglima tertinggi surga, mata 2 Panglima tertinggi lainnya berbinar. Niat membunuh dari 10 juta tentara iblis berkobar di langit, tapi Wang Lin sepenuhnya mengabaikannya. Membunuh membutuhkan momentum yang tepat dan dia harus bertindak sebelum pihak lain sempat bereaksi. Kalau tidak, jika dia pertama kali mengumumkan identitasnya, lalu mengeluarkan giok kaisar iblis, dan kemudian mencoba membunuh, dia akan kehilangan kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Ini akan memberikan kesempatan kepada murid sekte pedang Dalou untuk menggunakan energi pedang Ling Tianhou. Saya mendapat perintah dari kaisar iblis untuk menangkap dan membunuh wakil panglima tertinggi Mo Fei. Kalian semua, beri jalan. Wang Lin berteriak dan melemparkan batu giok kaisar iblis ke arah 2 panglima yang akan bertindak. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sungai dunia bawah menyapu dan Wang Lin berteleportasi. Tepat sebelum dia menghilang, dia mengarahkan jari telunjuk kanannya ke depan. Jari kematian. Jari kematian melesat seperti sambaran petir ke arah Mo Fei. Ekspresi Mo Fei tenang saat dia mengangkat tangan kanannya. Ekspresi pria parubaya di belakangnya menjadi serius. Tangan pria parubaya itu bergerak dan pedang besarnya terbang keluar. Seekor babi hutan ganas muncul di pedang. Jari kematian itu sangat cepat, tetapi saat mendekati Mo Fei, jari itu tiba-tiba roboh dan menghilang tanpa jejak. Ini mengejutkan Mo Fei, tetapi ekspresinya segera berubah saat energi spiritual iblis keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Adapun pria parubaya, dia juga terkejut. Kejutan saat ini berarti kematian. Sosok Wang Lin tiba-tiba muncul di samping pria parubaya itu. Jarinya menunjuk ke arah pria itu. Semua energi iblis dari armornya berkumpul untuk membentuk api iblis. Jari ini adalah puncak Wang Lin, tidak mungkin untuk menolak. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Dengan momen hidup atau mati di hadapannya, dia siap menggunakan energi pedang Ling Tianhou tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, sungai dunia bawah tiba-tiba naik dari tanah. Ia terbang ke langit dan berubah menjadi siklus reinkarnasi, lalu kekuatan tak terlihat turun. Seolah-olah sungai dunia bawah ini adalah satu-satunya yang ada di dunia ini saat ini. Semuanya terhenti sejenak karenanya. Selama jeda ini, saat cahaya keemasan di antara alis pria parubaya itu mulai berkedip, jari Wang Lin mendarat. Jarinya mendarat dan orang itu mati. Setelah memenggal kepalanya, tubuh Wang Lin berkedip. Dia meraih pedang besar itu dan pergi. Tindakannya halus, bersih, dan rapi. Nama pria parubaya itu adalah Haizu.
Saat Wang Lin memenggal kepalanya, Wang Lin menyegel jiwa aslinya. Dengan budidaya tahap Ascendant Wang Lin, mudah untuk menyegel jiwa asal dari pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir. Wang Lin mengambil kepala dan pergi. Dia seperti angin musim semi yang menghilang dalam sekejap mata. Adapun batu giok kaisar, dia tidak mengambilnya kembali karena tidak berguna baginya. Namun, itu adalah sesuatu yang Kaisar Iblis berikan sebagai tanda itikat baik. Jika dia tidak menerimanya, dia akan terlihat terlalu mendominasi. Saat dia bergegas pergi, dia tidak berbalik untuk melihat 10 juta tentara iblis sama sekali. Dia melangkah ke udara dan menghilang. Wang Lin memurnikan kepala Haizu dan melahap energi pedang. Adapun jiwa asal Haizu, Wang Lin menggunakan mantra pencarian jiwa. Setelah Wang Lin memperoleh informasi yang diinginkannya, jiwa asal Haizu hampir runtuh. Wang Lin melemparkan jiwa asal Haizu ke dalam bendera jiwa untuk digunakan sebagai jiwa utama. Tidak hanya orang-orang dari Sekte Pedang Dalou di negeri roh iblis semuanya memiliki pancaran energi pedang Ling Tianhou, ada juga seseorang bernama Keserakahan yang diam-diam melindungi mereka. Keserakahan, nama ini sangat istimewa, jadi saya telah mendengar tentang dia. Kemunculan Keserakahan dari ingatan Haizu agak familiar, tapi saya yakin saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Wang Lin merenung saat dia terbang. Keserakahan, menurut ingatan Haizu, kultivasi orang ini telah melampaui tahap Ascendant dan telah mencapai tahap Illusory Yin. Hanya satu langkah di bawah tahap korporeal yang situnan. Alis Wang Lin terkunci, namun, dia tiba-tiba berhenti terbang dan tidak bergerak di langit. Situnan, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tangan kanannya menyentuh tas pegangannya. Sebuah batu giok terbang keluar dari tasnya dan dia mengambilnya. Setelah memeriksanya dengan akal sehatnya, ekspresinya menjadi jelek. Jika dia tidak memikirkan Situnan, dia tidak akan ingat bahwa Situnan memberinya sebuah batu giok. Ada beberapa gambar di dalam batu giok ini. Orang-orang yang tercatat di batu giok adalah orang-orang yang memaksa Situnan meninggalkan tubuhnya. Awalnya, ketika Situnan memberi Wang Lin batu giok, dia tidak menyangka Wang Lin akan benar-benar bertemu dengan mereka. Dia hanya ingin Wang Lin mengingat orang-orang ini dan tidak memprovokasi mereka. Wang Lin juga tidak menyangka dia akan bertemu dengan salah satu dari mereka. Selain itu, sangat mudah bagi para kultivator untuk mengubah penampilan mereka. Menemukan seseorang hanya dengan beberapa foto tidak kalah sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Jika Keserakahan ini memang musuh Situnan, maka dia pasti tahu tentang manik yang menentang surga. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya. Manik yang menentang surga ini adalah rahasia terbesar Wang Lin. Sudah lebih dari 700 tahun sejak dia mendapatkannya, dan sifat-sifat manik yang menentang surga masih sangat aneh. Saat itu hanya sedikit hujan yang mampu melengkapi elemen hujan. Namun, hal itu menjadi jauh lebih sulit di kemudian hari. Sekarang hanya elemen logamnya yang belum lengkap. Namun, Wang Lin merasa kesulitan menyelesaikan elemen terakhir telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika dia benar-benar bisa memisahkan surga yang menentang manik dari tubuhnya, Wang Lin tidak perlu khawatir. Jika dia benar-benar dipaksa memasuki momen hidup dan mati, dia akan dengan tenang membuat pilihan. Namun, saat ini manik tersebut telah menyatu dengan jiwa asalnya, jadi tidak ada cara untuk memisahkannya darinya. Satu-satunya metode adalah mengekstraksi jiwa asalnya dan menyempurnakannya seperti saat dia menyempurnakan energi pedang Ling Tianhou. Ini adalah satu-satunya cara untuk memurnikan surga yang menentang manik dari jiwa asalnya. Alis Wang Lin berkerut keras. Dari mana datangnya manik yang menentang surga? Mengapa aliansi budidaya begitu peduli dengan manik ini? Manik yang menentang surga ini telah bersamaku selama ratusan tahun. Selain fakta bahwa waktu melambat di dalamnya, hampir tidak ada kemampuan lain. Wang Lin menghela nafas. Kemudian matanya melihat ke kejauhan seperti pisau tajam dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya ada 5 murid Sekte Pedang Dalou, dengan Chen Long sebagai pemimpinnya. Setelah kematian Moyang, meskipun mereka tidak yakin, mereka menjadi curiga terhadap saya. Dengan cara Sekte Pedang Dalou biasanya bertindak, mereka seharusnya mengirim seseorang untuk menanyakan hal ini, tetapi mereka tidak bertindak. Menurut ingatan Haizu, Keserakahan ini ada di negeri iblis api saat itu. Sepertinya dia menemukan rahasia di sana.
Setelah 10 tahun itu, Haizu adalah satu-satunya yang tersisa di negeri setan langit. 3 lainnya telah pergi ke negara iblis api untuk bertemu dengan keserakahan. Benar, Zisu pasti juga pergi menemui mereka. Namun, dalam perjalanan, dia memiliki niat membunuh terhadap saya, jadi dia dibunuh oleh saya. Apa sebenarnya yang ditemukan oleh keserakahan ini? Mata Wang Lin berbinar. Sayangnya, berkat keserakahan, saya kehilangan kesempatan untuk terus mengumpulkan energi pedang Ling Tianhou. Namun, aku juga tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Wang Lin mencibir saat dia menggunakan teleportasi yang lebih besar untuk berteleportasi. Perang di hadapanku ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk mengumpulkan energi pembantaian, jadi aku tidak bisa melepaskannya. Namun, aku hanya memiliki kekuatan 1 orang. Hal ini, ya, saya harus melakukannya seperti ini. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kemudian dia menghilang. Wang Lin tidak berpartisipasi dalam pertempuran di negara setan api. Dia berteleportasi selama beberapa hari dan tiba kembali di suku pemurnian jiwa di dalam negeri setan langit. Setelah 10 tahun berkembang, suku pemurnian jiwa telah mengambil bentuk yang semestinya. Suku ini telah menjadi salah satu dari 4 suku terbesar di hutan belantara. Kembalinya Wang Lin menyebabkan seluruh suku menjadi sangat bersemangat. Meskipun banyak anggota suku belum melihat Wang Lin, dari mulut ke mulut, Wang Lin telah menjadi sesuatu yang mirip dengan iblis kuno. Mereka semua memujanya di dalam hati mereka. Lembah itu adalah tanah suci di hati mereka. Setelah Wang Lin kembali, dia segera memanggil 13 dan Ouyang Hua untuk menjemput 10.000 anggota suku. Wang Lin mengirimkan seutas energi pembantaian ke masing-masing anggota suku tersebut. Setiap kali anggota suku ini membunuh seseorang, vitalitas orang yang mereka bunuh akan diserap ke dalam energi pembantaian tersebut. Semakin banyak 10.000 orang yang terbunuh, semakin kuat energi pembantaian di tubuh mereka. Bahkan bisa berubah menjadi segel kehidupan untuk melindungi 10.000 orang ini di saat krisis. Kemudian 10.000 orang ini dikirim ke pertempuran di negara iblis api. Wang Lin tidak membiarkan mereka bergabung dengan negara setan langit, tetapi membiarkan mereka beroperasi sendiri. Wang Lin hanya punya 1 perintah untuk mereka, dan itu adalah terus membunuh untuk memelihara energi pembantaian di dalam diri mereka. 10.000 orang tidak dianggap berarti dalam pertempuran yang melibatkan puluhan juta tentara iblis. Wang Lin memahami hal ini dengan baik, dan itulah mengapa dia juga mengirimkan Ouyang Hua dan 13. Dia memberi mereka harta dan memberi mereka waktu 3 bulan untuk memimpin anggota suku lainnya melahap 3 suku yang tersisa. Dia menghabiskan waktu ini di dalam lembah dan terus mengukir jejak iblis yang tersebar di dalam tubuhnya. Dia menggunakan sisa waktu untuk memperbaiki bendera pembatasan. 3 bulan berlalu dengan cepat. Dengan harta yang diberikan Wang Lin kepada 13 dan Ouyang Hua, mereka mampu melahap 3 suku yang tersisa satu persatu. Sejumlah besar anggota suku asing terpaksa meminum sup penghapus ingatan dan menjadi anggota suku pemurnian jiwa. Untuk anggota suku baru yang belum pernah mempraktikkan mantra pemurnian jiwa, Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa, mengguncangnya, dan sejumlah besar fragmen jiwa terbang keluar. Di bawah kendali Wang Lin, pecahan jiwa terbang ke tubuh anggota suku. Namun, alih-alih merugikan mereka, pecahan jiwa itu hidup berdampingan dengan mereka. Kemudian Wang Lin menyebarkan energi pembantaiannya dan menggabungkannya ke orang-orang ini. Sama seperti ini, gelombang kedua yang terdiri dari 30.000 orang dikirim ke negara iblis api. Masih banyak orang yang tersisa di suku pemurnian jiwa. Wang Lin menggunakan mantra teleportasi yang lebih besar berkali-kali untuk memindahkan semua orang keluar dari hutan belantara. Lokasi yang dia pilih adalah medan pertempuran kuno tempat para iblis yang tersebar dulu tinggal. Wang Lin menggunakan mantra untuk membentuk menara tinggi tempat menara iblis dulu berada. Kemudian dia duduk dalam posisi lotus di dalam. Adapun anggota suku, mereka memulai hidup baru di sini. Banyak rumah sederhana yang dibangun. Segera, suku baru terbentuk di sini. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Wang Lin tidak mengambil satu langkah pun keluar menara dalam 10 tahun ini. Setelah 3 pasukan besar negara setan langit membantai mereka ke negara setan api, negara setan api secara alami memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapinya. Mereka melancarkan serangan balik dan memulai pembantaian tanpa akhir di banyak medan perang.
Perang 10 tahun hanyalah permulaan. Selama 10 tahun ini, gelombang anggota suku pemurnian jiwa dengan energi pembantaian Wang Lin bergabung dalam pertempuran. Pada saat yang sama, suku pemurnian jiwa terus berkembang. Suku-suku buas di negeri iblis api kini menjadi sasaran mereka. Wang Lin sepertinya telah melupakan pertempuran di negara iblis api. Dia menghabiskan 10 tahun berkultivasi di dalam menara dan mengukir jejaknya pada iblis yang tersebar. Dia sedang bersiap. Dia bersiap untuk membuat dirinya lebih kuat sebelum batas waktu 100 tahun habis. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menyelesaikan perjanjian antara dia dan iblis kuno. Budidaya tanpa akhir selama 10 tahun ini menyebabkan budidaya ascendant tahap awal Wang Lin menjadi lebih stabil. Dia bisa merasakan bahwa meskipun sebagian energi pembantaian yang dia kirimkan menghilang, bahkan lebih banyak lagi yang datang setiap hari. Adapun anggota suku dengan energi pembantaian, semakin banyak mereka membunuh, semakin kuat energi pembantaian mereka. Ini menjamin keamanan mereka dan membuat mereka semakin kuat. Hingga hari ini dia telah mengirimkan total 100.000 helai energi pembantaian ke dalam 100.000 anggota suku. 100.000 helai energi pembantaian ini terus bertambah kuat setiap hari. Menggunakan penyembelihan untuk memberi makan energi penyembelihan. Saya ingin melihat berapa banyak energi pembantaian yang akan tercipta setelah perang ini berakhir. Di dalam menara, Wang Lin membuka matanya. Matanya bersinar seperti kilat saat kekuatan dahsyat menyebar dari menara. Ada area kosong dalam radius 5 km di sekitar menara. Di luar itu ada banyak sekali bangunan. Dilihat dari kejauhan, bangunan ini terbentang ratusan kilometer. Ini adalah suku pemurnian jiwa yang baru. Setiap bulan anggota suku akan kembali dengan tawanan anggota suku negara setan api. Setiap bulan suku pemurnian jiwa semakin besar. Wang Lin menarik pandangannya. Dia menamparkan tas pegangannya dan bola pembatas yang menyegel Yao Qikue terbang keluar. Dia meremas tangan kanannya dan bolanya pecah. Kemudian sosok Yao Qikue muncul di dalam menara. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat dia perlahan bertanya, "Sudahkah kamu mengambil keputusan?" Setelah dia muncul, mata indahnya menatap Wang Lin sambil mengatupkan giginya dan berkata, "Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Dalam 10 tahun terakhir saya sudah menceritakan semuanya kepada Anda. Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Selama 10 tahun terakhir ini Wang Lin telah berkali-kali menanyai Yao Qikue di dalam menara. Kebencian Yao Qikue terhadap Wang Lin telah terkubur jauh di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia sangat takut dengan metode Wang Lin. Wang Lin telah berhasil membuka lubang di pikirannya, dan lubang itu terbuka ketika dia memberitahu Wang Lin cara menggunakan pil jiwa darah. Begitu pembukaan ini muncul, Yao Qikue hampir pingsan karena metode Wang Lin. Meskipun dia belum menceritakan semuanya padanya, dia sedikit banyak telah membocorkan beberapa rahasia. "Kamu bilang gua itu ditinggalkan oleh seorang kaisar surgawi dan total ada 4 gua. Bagaimana kamu mengetahui semua ini?" Yao Qikue menggigit bibir bawahnya. Dia masih belum mau menjawab pertanyaan ini. Mata Wang Lin sedikit berbinar dan dia perlahan berkata, "Kamu telah berada di tanganku selama lebih dari 20 tahun. Mungkinkah kamu tidak menginginkan kebebasanmu? Jika kamu memberitahuku segalanya, aku berjanji akan melepaskanmu setelah aku meninggalkan tanah roh iblis." Suaranya mengandung energi iblis. Ini adalah mantra kecil yang dia pelajari dari iblis yang tersebar setelah menghabiskan 10 tahun mengukir jejaknya di atasnya. Yao Qikue dengan lembut menghela nafas dan berbisik, "Aku bisa memberitahumu segalanya, tapi kamu harus bersumpah dalam hati daunmu bahwa kamu akan melepaskanku begitu kamu meninggalkan tanah roh iblis. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk meminta persyaratan dari saya. Saya secara alami akan melakukan apa yang saya janjikan. Bicaralah. Anda hanya punya satu kesempatan. Jika kamu tidak berbicara, aku akan menyegelmu selamanya." Suara Wang Lin tenang, tapi mengeluarkan niat dingin. Yao Qikue memainkan rambutnya sambil menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia berbisik, "Ayahku memperingatkanku untuk tidak melawanmu. Saya sangat bingung dan tidak tahu mengapa ayah saya bisa mengenal Anda. Saat itu Anda hanyalah seorang kultivator kecil, bahkan jika Anda adalah murid yang maha melihat. Dengan pemahaman saya tentang ayah saya, status Anda, kultivasi Anda,
segala sesuatu tentang Anda tidak layak untuk diperhatikan ayah saya. Itulah sebabnya saya tidak mendengarkannya. Sekarang aku agak mengerti mengapa ayah membicarakanmu. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menatapnya dengan dingin. Yao Qikui menghela nafas dan berkata, ayahku yang memberitahuku bahwa ada total 4 gua di sini. Saat itu, ketika ayah, Ling Tianhou, yang maha melihat, dan rekan-rekannya datang ke negeri roh iblis, mereka menemukan rahasia. Mata Wang Lin menyipit dan dia dengan tenang bertanya, rahasia apa? Tanah roh iblis ini sebenarnya adalah sebuah gua. Saya yakin Anda juga sudah menebaknya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa tanah roh iblis ini adalah sebuah gua dan gua ini sangat besar. Ini jauh melampaui imajinasi, tapi tidak hanya ada satu. Ada total 5 gua, 4 palsu dan 1 asli. Ekspresi Wang Lin masih sama saat dia berkata perlahan, saya kira gua yang Anda bawa adalah gua palsu. Yao Qikui dengan getir mengangguk dan berkata, ya, itu memang gua palsu. Wang Lin bertanya, apa tujuanmu pergi ke sana? Ayah pernah berkata bahwa gua palsu itu berisi banyak harta karun, cairan roh, dan lain-lain. Jika saya bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu kultivasi saya. Suara Yao Qikui lembut, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat cibiran di wajah Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menatap Yao Qikui. Dia tidak berbicara, tapi matanya membuat hatinya bergetar. Setelah sekian lama, dia dengan getir berkata, semua yang saya katakan adalah benar. Kamu tidak perlu menggunakannya sebagai alasan untuk tidak membebaskanku di masa depan. Nada bicara Wang Lin muram saat dia berkata, cara yang bagus untuk mengatakan yang sebenarnya. Apa yang Anda katakan mungkin memang apa yang Anda yakini di dalam hati, tapi bukan itu yang saya minta. Apa hubungan keempat gua palsu itu dengan gua asli? Yao Qikui merenung sekali lagi, lalu dia menghela nafas dan berkata, lupakan. Sebenarnya, keempat gua palsu itu sebenarnya adalah gerbang menuju gua yang sebenarnya. Mata Wang Lin menyipit, rahasia yang ayahmu dan mereka temukan tidak sesederhana ini. Saya hanya tahu bahwa ayah menebak bahwa ada peluang untuk membantu seseorang melangkah ke langkah ketiga di dalam gua itu. Karena gua itu milik Kaisar Surgawi nomor 1, King Lin, sebelum alam surgawi runtuh. Kaisar Langit King Lin adalah orang terkuat di alam surgawi. Rumor mengatakan bahwa ketika alam surgawi runtuh, Kaisar Langit King Lin tidak mati. Setelah dia bertarung, dia lolos dengan luka-luka. Rahasia yang ayahku dan mereka temukan adalah aura Kaisar Langit King Lin berada dalam budidaya pintu tertutup di dalam gua terakhir. Saya tidak tahu bagaimana mereka mengetahuinya, jadi tidak perlu bertanya kepada saya tentang hal itu. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Ketika dia pertama kali mendengar hal ini, keterkejutannya hampir tak terbayangkan. Bahkan mengingat kejadian itu sekarang menyebabkan hatinya bergetar tanpa henti. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika mendengar berita yang meledak-ledak ini. Sayangnya, yang dilihatnya hanyalah ekspresi yang sama dan tidak berubah. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sedikit pun, tapi pupil matanya menyusut dalam jumlah yang tidak terlalu mencolok. Kata-kata ini memicu badai di dalam hati Wang Lin. Dia mempercayai 70% perkataan Yao Qikui. Ini bukan tentang betapa indahnya dia mengucapkan semuanya, tetapi karena dia mengucapkan 2 kata, King Lin. Wang Lin tidak pernah bisa melupakan apa yang dilihatnya saat pertama kali masuk ke gua bersama Yao Qikui. Dia telah menumpuk segel kehidupan untuk mendengar suara yang datang dari kehampaan. Saya King Lin. Gua macam apa ini? Di dalamnya terdapat iblis kuno dan iblis yang tersebar. Iblis kuno itu dipecah menjadi 9 bagian oleh seseorang dan dengan demikian tidak dapat menyatu kembali. Aku tidak tahu banyak tentang iblis yang tersebar, tapi dari apa yang dikatakannya, itu adalah iblis di bawah iblis kuno. Mungkinkah negeri roh iblis ini juga memiliki iblis kuno? Semakin banyak informasi yang didapat Wang Lin, semakin dia merasa ada lapisan kabut di hadapannya yang tidak bisa dia buka. Dia diam-diam menatap Yao Qikui dan berkata, bagaimana 4 gua palsu didistribusikan di antara mereka saat itu? Yang Maha Melihat dan Ling Tianhou masing-masing mengambil sebuah gua. Gua lainnya diambil oleh pasangan langit-langit. Saat itu tingkat kultivasi ayah saya tidak cukup tinggi untuk bertarung dengan mereka berempat demi gua palsu.
Namun, keberuntungannya bagus, sehingga ia bisa menemukan keberadaan gua tersebut. Faktanya, selain ayahku, semua orang masih mengira tempat ini memiliki 3 gua palsu dan 1 gua asli. Pasangan awan surgawi, ini adalah pertama kalinya Wang Lin mendengar nama ini. Pasangan Cloud Celestial terkenal puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka tidak meninggalkan tempat ini seperti orang lain tetapi memutuskan untuk bercocok tanam di dalam gua palsu mereka. Itu sebabnya selain sangat sedikit orang, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Saya hanya mendengar tentang pasangan kultivasi ini dari ayah saya. Ketika Yao Kikwe mengatakan ini, dia mengungkapkan sedikit rasa iri dan melankolis. Ketika dia mendengar tentang pasangan ini, saat itulah dia sedang melewati musim semi. Bahkan sekarang pun masih ada secuil mimpi di lubuk hatinya. Memikirkannya sekarang, mau tak mau dia merasa sedih. Wang Lin merenung sedikit, lalu matanya tiba-tiba berbinar saat dia menatap Yao Kikwe dan berkata, "Ayahmu, leluhur darah, akan segera datang." Setelah dia mengatakan itu, hati Yao Kikwe bergetar hebat. Namun, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan dia berkata, "Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud." Ekspresinya sangat alami dan tidak menunjukkan petunjuk apapun. Selama puluhan ribu tahun ini, tanah roh iblis telah dibuka berkali-kali. Saya tidak tahu berapa kali Anda datang ke sini, tetapi dengan kemampuan leluhur darah, seharusnya tidak sulit untuk memperpanjang hidup Anda. Oleh karena itu, pada saat inilah Anda harus memasuki gua, meskipun ada risiko orang luar mengetahuinya. Jika tidak ada rahasia di baliknya, saya khawatir Anda tidak akan cemas seperti ini. Aku khawatir dalam puluhan ribu tahun ini, ayahmu, leluhur darah, masih belum bisa masuk karena alasan tertentu. Itu sebabnya kamu datang. Anda sangat ingin mendapatkan hak untuk memasuki gua. Aku yakin kamu sedang mempersiapkan kedatangan ayahmu. Suara Wang Lin sangat tenang dan dalam saat dia perlahan mengatakan semuanya. Yao Kikwe memandang Wang Lin untuk waktu yang sangat lama. Lalu dia tersenyum dan mengangguk, "Kamu sangat pintar." "Benar, ayahku akan segera datang." Faktanya, bukan hanya ayahku. Aku khawatir gurumu, yang maha melihat, Ling Tianhou dari Sekte Pedang Dalou, dan berbagai monster tua di planet Tianyun, semuanya akan segera datang ke sini. Mata Wang Lin terpejam, hanya menyisakan sedikit ruang terbuka saat dia perlahan berkata, "Apakah ini karena token emas yang muncul saat air pasang?" Tatapan Yao Kikwe ke arah Wang Lin menunjukkan sedikit keterkejutan. Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa menakutkannya Wang Lin. Orang ini terlalu licik. Meskipun pertanyaannya tampak sederhana, begitu saya menjawab, saya sudah masuk ke dalam perhitungannya. Selangkah demi selangkah saya tanpa sadar membiarkan orangnya menguasai banyak informasi. Alhasil, jika saya berbohong, dia akan langsung bisa mendeteksinya karena semua informasi yang dia miliki. Orang ini terlalu menakutkan. Yao Kikwe tidak tahu bahwa berkat penanaman pembatasan oleh Wang Lin, pengurangan yang terjadi di dalam pikirannya 10 kali, 100 kali lebih rumit. Percakapannya dengan Yao Kikwe benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Wang Lin tidak takut jika Yao Kikwe berbicara. Selama dia berbicara, dia punya cara untuk mendapatkan informasi darinya. Yang dia takuti adalah Yao Kikwe tidak berbicara, seperti sebelumnya. Yao Kikwe menundukkan kepalanya. Dia tanpa sadar menghindari pandangan Wang Lin dan berkata, "Token itu dikenal sebagai token surgawi King Lin. Itu adalah kunci yang membuka pintu di gua palsu menuju gua yang sebenarnya. Seseorang hanya dapat masuk setelah mereka memiliki kuncinya. Namun, membuka pintu gua yang sebenarnya membutuhkan keempat token untuk membuka keempat gua palsu secara bersamaan. Tidak ada satupun yang bisa hilang." Wang Lin bertanya, "Menurut Anda, yang maha melihat dan mereka masih percaya bahwa hanya 3 token yang mereka butuhkan? Hanya ayahmu, leluhur darah, yang tahu bahwa 3 token tidak cukup untuk membuka pintu gua yang sebenarnya. Apakah itu masalahnya?" Yao Kikwe merenung sedikit dan mengangguk. Leluhur darah sungguh licik. Selama dia memegang gua palsu tersebut, meskipun dia tidak memiliki token, dia tetap memegang inisiatif. Selama dia mengelolanya dengan benar, begitu token keempat itu muncul, dia secara alami akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam gua yang sebenarnya. Wang Lin merenung sedikit sebelum matanya berbinar dan dia bertanya, "Di mana token itu akan muncul setelah tersedot ke tempat ini?"
Yao Qikue sedikit ragu-ragu dan berkata, "Tidak habis. Pintu masuknya ada di dalam negara setan api." Wang Lin tidak lagi bertanya. Tangan kanannya terulur dan Yao Qikue disegel sekali lagi. Setelah memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanan, dialah satu-satunya yang tersisa di dalam menara. Matanya memancarkan cahaya iblis saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ternyata tanah roh iblis ini mengandung rahasia semacam ini. Tingkat kultivasiku jauh terlalu rendah dibandingkan dengan tuan-tuan tua ini. Namun, mengapa Olsir begitu bertekad agar aku datang ke negeri roh iblis ini?